Shalom, selamat pagi. Pagi. Halo semuanya, apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan ya, kita ada lagi di tempat ini semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersyafaat, lalu kita akan deklarasi Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami ada Tuhan di tempat ini Tuhan untuk bersatu, untuk memuji, menyembah-Mu, semua untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk lebih lagi dekat, melekat kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Indonesia Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan atas Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan, ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia segera dipulihkan Tuhan dari berbagai macam kasus yang ada Tuhan. Baik itu ekonomi Tuhan, untuk sakit penyakit Tuhan, kami katakan kepada sakit penyakit dan badai ekonomi, diam dan tenanglah. Kami percaya Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Bukan karena Indonesia luar biasa, tapi karena Engkau luar biasa Tuhan. Dan Engkau mempunyai rencana yang indah untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemimpin kami Tuhan. Dari mulai Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin, untuk kabinet menteri yang ada Tuhan, untuk TNI, Polri, untuk pejabat-pejabat daerah Tuhan, pemerintahan daerah Tuhan, bahkan ke pelosok-pelosok Tuhan. Beri hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan, cinta akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar mereka memiliki integritas Tuhan, biar mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi hingga ke pelosok-pelosok Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan, persiapkan kami gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada Tuhan. Kami sudah masuk ke dalam tahun penuaian Tuhan, kami siap menuai Tuhan. Persiapkan kami lebih-lebih lagi Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak, saat ini kami bersatu hati juga untuk pemimpin rohani kami, untuk pembina kami Tuhan, dari Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, untuk wakil-wakilnya juga Tuhan, untuk Pak Tim juga wakil-wakilnya Tuhan, untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, untuk Pak Haryo, untuk Ibu Marta Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan atas mereka-mereka Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam masa penuaian ini Tuhan, supaya mendapatkan visi misi yang dari Tuhan, menangkap visi misi yang dari Tuhan, dan bisa diimpartasikan atas bangsa Indonesia ini Tuhan, atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Kau urapan-Mu turun lebih lagi Tuhan, Kau pakai lebih lagi, sehingga penuaian jiwa-jiwa terbesar terjadi Tuhan saat ini juga Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau sudah banyak nubuatan-Mu Tuhan untuk generasi Yeremia di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, nubuatan-nubuatan itu akan digenapi Tuhan. Generasi Yeremia akan bangkit memenangkan jiwa Tuhan, cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, tidak hanya di Indonesia tapi ke bangsa-bangsa Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan atas anak-anak muda ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, baik yang online maupun yang offline Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau masyurkan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pada saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Amin, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat ini kita akan menyaksikan VOP. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah,
Apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu sara ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu sara. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng sara. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu sara adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu sara yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya berikan minimal tos, katakan Shalom insan Pentakosta, minimal 3 orang aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naik kepada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami datang berkumpul bersatu Tuhan di tempat ini. Dari segala suku. Terima kasih Tuhan. Go sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, La la la. dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Haleluya. menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naik kepada anak domba, pujian dan kekuatan,
kiri kanannya, bangkit yuk gereja Tuhan. Haleluya. Terus sama-sama kita bersuka cita, bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau maju Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Katakan maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, Katakan bangkit gereja Tuhan. bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari sama-sama maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya untuk kemuliaannya. Yuk sama-sama maju berperang, umat pemenang. Yes, rebut kota-kota, Bangsa-bangsa bagi Tuhan. Gereja Tuhan sekarang. Kami mau maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. kita kibarkan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, pemenang, pemenang. Yo, Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. pengurapannya Telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. pengurapannya Dicurahkan, yes, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. umat pemenang. Mari Mari kibarkan kuncinya. bagi kemuliaannya. Berperang, Oh la la la, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. maju berperang, berperang. Yes. Umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Sekali lagi, senggol kanan kirinya, maju berperang. Jangan mau kalah. Yes, yo. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Haleluya. Umat pemenang. Sorak-sorai kemenangan terdengar di tempat ini Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Moto kemerdekaan Indonesia kemarin, ada yang masih ingat? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu juga kita proklamirkan dalam rohani, terlebih dalam hal kerohanian. Kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jangan mau kita tertinggal atau jangan mau kita sampai tergeletak. Sebab kita punya Allah yang besar. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah dan juga nanti kita akan mendengarkan kebenarannya.
Mungkin ada yang belum tahu lagu ini, tapi sama-sama kita belajar. Oh
kami boleh ada sampai saat ini, berdiri di hadirat Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa-masa lalu. Maka Tuhan, kami percaya, bahkan terlalu percaya, masa depan kami lebih dahsyat lagi Tuhan kerjakan. Aman di dalam tangan-Mu Tuhan, terjamin di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu tetap terus kami membawa korban kami yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Rapakiran lama sandere lama.
Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dengan kasih-Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku kemuliaan-Mu. Amin, amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Sekali lagi ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini keluarga kami ya Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami menjadi penyembahan yang berharga di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau mengasihi kami lebih daripada yang bisa kami pikirkan. Engkau yang menebus kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang di bumi ini. Lebih-lebih di akhir zaman ini hati-Mu tertuju pada kami. Biar kami semua lebih daripada pemenang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau duduk diam untuk belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Karena Engkau guru yang terbaik, ya Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami.
Berkati dan urapi anak-anak-Mu semua yang pagi ini datang dengan kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya. Semua insan Pentakosta di sini, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ayo biar gak tegang-tegang beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, sebelum saya share tentang kebenaran firman Tuhan, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih untuk setiap support, dukungan, doa ya dari teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Waktu ayah saya dipanggil Tuhan, karena saya belum ngomong secara pribadi dari mimbar ini ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Dan saya tahu itu waktu yang terbaik dari Tuhan ya. 2 tahun di Jakarta beliau sehat. 3 bulan ya. 3 bulan pulang sebentar, kemudian di adik saya di Surabaya dengan satu tujuan, kalau kangen rumah di kampung agak deket. Akhirnya Tuhan panggil, dan yang luar biasa 3 bulan sebelum Tuhan panggil ternyata beliau sudah mempersiapkan diri semuanya ya, tanpa sepengetahuan kami anak-anak ya. Saya tahu itu indah di mata Tuhan. Sejak saya kecil sampai saya dewasa, saya mengenal ayah saya sangat mengasihi Tuhan. Saya sangat mencintai Tuhan. Beliau bukan hamba Tuhan full timer, pendeta seperti saya, bukan. Tapi hatinya sangat mengasihi Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Bahkan mendukung banyak hamba Tuhan, dan spiritnya, legacy itu yang kami warisi dari beliau. Dan saya percaya memang seperti Tuhan berbicara ya, sudah suntuk, sudah waktunya memang untuk pulang gitu ya. Dan itu memang sudah waktunya untuk pulang dalam usia 85 tahun. Itu kemurahan Tuhan. Dan waktu saat-saat terakhir 2 kali di rumah sakit diperiksa apapun semuanya normal. Jantung normal, paru-paru normal, ginjal, lever semuanya normal, tensi, gula darah normal gitu. Tapi waktunya Tuhan bilang pulang ya pulang gitu ya. Walaupun semuanya sehat, dokternya juga sampai Mas nggak ada penyakitnya, bilang ke adik saya gitu, nggak ada sakit apa-apa, Eyang, tapi ya karena waktunya sudah tiba ya harus pulang. Puji Tuhan. Nah juga kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih buat doa, dukungan, hadiah ya, kasih juga perhatian semuanya yang kemarin dikirim ke kami. Karena Pak Aryo mengucap syukur untuk ulang tahunnya ya, itu semua juga kasih karunia Tuhan. Tuhan yang membalas semua kasih setia teman-teman, doa itu yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan satu judul firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semua harus pelajari bersama, yaitu tentang keuangan yang sehat. Teman-teman, tadi di VOP dikatakan kita semua insan Pentakosta. Yang insan Pentakosta lambaikan tangannya ya. Insan Pentakosta itu bukan berarti ya, bukan berarti terus berbahasa roh ya, terus memikirkan perkara-perkara yang rohani terus ngawang-ngawang di udara terus gitu, enggak. Ya tadi VOP juga mengatakan begitu, tapi kita juga dipersiapkan Tuhan untuk hidup di dunia ini dengan benar, dan karena kita hidup benar kita menikmatinya dengan sukacita, kita menikmatinya dengan ucapan syukur, berbahagia bersama keluarga kita. Oleh karena itu nggak salah kalau kita juga belajar tentang keuangan yang sehat ya, ini bagian dari programnya GBI. Tuhan Yesus sendiri di dalam pengajarannya, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan banyak sekali berbicara tentang uang, betul? Kalau saudara-saudara hitung, Tuhan Yesus berbicara tentang surga dan uang lebih banyak mana gitu ya. Coba dicari dari Matius sampai Injil Yohanes, 4 Injil itu. Uang itu banyak Tuhan Yesus bicarakan karena
Memang kita hidup nggak tergantung sama uang, tapi kalau kita salah mengelola keuangan, itu mendatangkan satu permasalahan yang sangat berat dalam hidup kita. Sehingga rencana Tuhan nggak tergenapi, bahkan kita nggak bisa lebih dari pemenang gara-gara yen tadi, ya, gara-gara uang salah mengelola. Oleh karena itu kita perlu mengerti tentang keuangan yang sehat. Lebih-lebih ya, siapa yang kemarin sore mendengarkan tayangan pengumuman pemerintah BBM naik ya, seperti itu. Respon kita bagaimana ya? 3-4 hari sebelum naik saya belanja. Saya tanya, "Bang, ini ayam berapa harganya?" Dia sebutkan nominalnya. Dan saya bilang, lah kok sudah naik Bang, kapan hari kan bukannya segini. Ya udah naik Bu, bilang gitu. Terus kemudian istrinya ngomong begini, salah satu penjual yang begini, ini BBM belum naik Bu, ntar BBM naik lagi Bu, gitu ya. Saya ketawa ya. Itu memang keadaan seperti itu teman-teman semua. Keadaan seperti itu dan banyak diprediksi oleh ahli ekonomi, tentunya bukan sembarangan meramal, bukan ramalan. Tapi prediksi itu pasti dengan perhitungan kalkulasi yang benar tentang inflasi, deflasi yang terjadi ya, tentang keadaan perekonomian dunia dan juga patokannya harga minyak secara internasional per barel berapa itu ya. Itu banyak sekali yang mengatakan krisis itu akan terjadi ya. Nah, itu juga dampak dari pandemi, dampak dari perang dan sebagainya. Dan bahkan dikatakan ini baru awalnya. Baru awalnya gitu ya. Nah, next year lebih lagi. Nah, kita mendengar seperti ini ya. Itu fakta ya, reality. Kita mendengar seperti ini, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu Tuhan juga lengkapi kita dengan hikmat dari Roh Kudus bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita yang sehat di hadapan Tuhan ya. Seperti itu ya. Jadi pengelolaan keuangan itu tidak tergantung jumlah berkat uang yang kita terima dari Tuhan, no. Tapi bagaimana kita dengan bijak, dengan wise bisa mengelola dengan baik. Bagi seseorang 5 juta it's enough. Tapi bagi orang lain ada yang 25 juta masih kurang. Nah, oleh karena itu bukan ditentukan oleh jumlah nominal. Tapi kita perlu semua hikmat daripada Tuhan. Sehingga seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita ini tetap hidup layak. Kita bukan hidup kekurangan, kita bukan hidup yang kesulitan keuangan. Ya, Tuhan tuh sangat mengasihi kita ya. Nah, sekarang kita baca dulu dari Ibrani 13 ayat 5 dan 6 ya. Saya nggak tuliskan di situ, Melian bisa tayangkan Alkitab enggak? Atau teman-teman buka Alkitabnya sendiri ya. Karena Melian juga masih belajar, tapi didampingi itu ya, dampingi Mas Pras. Ibrani berapa tadi Mas Pras, tolong? 13 ayat 5 dan 6 ya. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Kalau teman-teman sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Kita seringkali kutip ayat yang ke-6. Tuhan penolongku, apa yang bisa dilakukan terhadap aku? Ternyata kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 5 itu tentang uang. Ya, tentang uang. Jadi sekalipun ya uang kita enggak banyak,
Tuhan katakan di sini, penolong kita tetap Tuhan. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ternyata kaitannya dengan uang. Kadang-kadang kita kutip satu ayat nggak melihat apa yang dibicarakan sebelumnya. Kita pikir masalah lah, sakit penyakit lah. Oh ternyata uang ya. Yang dimaksud kitab Ibrani uang. Kitab Ibrani ini ada beberapa itu ya ahli teologi mengatakan belum diketahui siapa penulisnya, tapi beberapa ada yang mengatakan yang menulis Rasul Paulus berdasarkan gaya bahasanya dan sebagainya, seperti itu ya. Ayo kita lihat di sini selanjutnya. Nah, Ibrani 13 ayat 5 tadi ya, kita lihat di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayat ini jadikan pegangan supaya hidup kita berkemenangan, hidup kita penuh sukacita, tidak ditentukan oleh uang. Kalau rekening sudah mulai menurun, dompet sudah tidak ada, uring-uringankah kita? Ya, sewotkah kita pada suami? Saya bilang begitu karena saya juga wanita, saya juga istri ya. Mulai sewot, mulai apakah gitu ya, seperti itu ya. Kita harus ingat ayat ini. Ayat ini akan menguatkan kita sehingga kondisi hati kita tidak ditentukan seberapa banyak uang yang kita punya. Tapi kondisi hati kita ditentukan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lihat di sini berdasarkan data dari Kemenak, ya Kementerian Agama, tingkat perceraian di Indonesia meningkat drastis semasa pandemi. Dan saya pernah baca satu berita itu khususnya Jawa Barat. Ya, khususnya Jawa Barat tuh drastis banget dibandingkan provinsi-provinsi lain. Kita ada di provinsi mana Bapak Ibu Saudara? Jawa Barat. Bagian kita untuk berdoa, betul? Ya, seperti itu khususnya Jawa Barat, Bandung kalau nggak salah, pokoknya Jawa Barat ya. Nah, provinsi-provinsi lain juga meningkat, tapi yang paling drastis itu Jawa Barat ya. Kemudian kita lihat di sini semasa pandemi dan penyebab utamanya karena masalah keuangan ya. Kita bisa bilang uang mah nggak rohani, nggak usah diomongin di gereja. Kalau Bu Marta ngomongin uang supaya banyak yang memberi persembahan, supaya banyak yang beri persepuluhan, salah. Bukan itu tujuannya, supaya kita semua hidup dengan wajar, hidup dengan bahagia. Karena banyak sekali masalah terjadi, ya sukacita hilang, perceraian hilang, ya. Perceraian muncul karena masalah keuangan. Kalau kita nggak pernah belajar dengan benar sesuai firman Tuhan, ya kita nanti kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Artinya cara kita mengelola keuangan dan memiliki keuangan yang sehat itu menjadi sangat penting. Nah, ini survei yang mengatakan bahwa perceraian itu banyak terjadi karena case keuangan. Dan hari-hari ini banyak orang stres juga rata-rata karena keuangan. Ya, kami punya adik rohani seorang psikiater ya, seorang psikiater Dr. Lydia itu cerita sejak pandemi Kak pasienku meningkat drastis. Rata-rata sih masalah keuangan, dia bilang begitu. Rata-rata loh dia bilang ya, rata-rata sih masalah keuangan ya. Seperti itu. Nah terus kemudian hal-hal yang lain, kejahatan juga banyak dipicu oleh keuangan. Orang-orang di jalan jadi stres, jadi tegang-tegang begitu ya. Kalau di jalanan hati-hati minta perlindungan Tuhan ya. Seperti itu ya, kalau kita sedang nyetir, sedang apa, tetap minta perlindungan Tuhan. Karena semua orang pada tegang gitu ya. Tapi kita punya Tuhan dan kita dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk bisa mengelola dengan baik. Amin. Yang setuju dengan saya lambaikan tangannya ya. Jadi tidak ada yang stres di sini gara-gara keuangan. Karena punya Tuhan Yesus, karena punya firman Allah ya. Seperti itu ya.
Haleluya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki keuangan yang sehat? Agar kita memiliki keuangan yang sehat itu ada caranya dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Ya, ini izinkan Roh Kudus merubah mindset kita dulu, ya. Izinkan Roh Kudus mengubah mindset dulu. Kalau tadi saya mengatakan banyak permasalahan timbulnya dari salah mengelola keuangan, berarti uang nomor satu dong? Enggak. Jangan jadikan uang nomor satu, tetap Tuhan Yesus yang nomor satu. Jadi mindsetnya dirubah dulu. Oke? Ya, mindsetnya dirubah dulu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, satu, baca dengan saya. Ayo. Jangan menjadi hamba uang. Kalau kita hamba uang, tuan kita berarti siapa? Duit atau uang. Iya. Jangan kita jadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5a tadi kita baca, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi tanamkan di sini dulu, uang memang penting tapi uang it's not everything, bukan segala-galanya. Kami hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Kami mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, hidup kami sangat dipelihara oleh Tuhan. Yang kami layani Tuhan. Kami jarang banget punya uang banyak, begitu jarang banget. Tapi dicukupkan oleh Tuhan. Waktu perlu Tuhan sediakan, pas-pasan, pas perlu pas ada. Maksudnya pas perlu pas Tuhan kasih gitu loh ya. Seperti itu. Jadi hidup kita yang kita layani Tuhan dulu, jangan uangnya. Jangan uang jadi tuan kita jadi hambanya, bodoh. Kalau kita jadi hamba uang, terus majikan kita uang, itu bodoh sekali. Kita akan menyesal nanti. Tapi jadikan Tuhan tuan kita. Majikan kita yang memelihara kita. Kalau teman-teman lihat keuangan kami, nggak mungkin Pak Aryo bisa ke Israel sampai 2 kali loh. Nah, nggak mungkin itu ya. Tapi Tuhan kami, Tuhan Yesus, Dia yang memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa datang pada kita. Seperti itu. Jadi ubah dulu mindsetnya. Seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin seseorang dapat menjadi hamba bagi dua tuan. Ya, dua tuan artinya hamba uang juga hamba Tuhan, nggak bisa. Uang yang harus jadi hamba kita, jangan kita yang jadi hambanya uang. Uang bukan majikan kita, Tuhan Yesus yang majikan kita. Walaupun segalanya di dunia ini membutuhkan uang, bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang. No. Yang jadi majikan kita tetap Tuhan Yesus. Hamba uang itu artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Walaupun itu melanggar firman Tuhan, misalnya mencuri, korupsi, menipu, markup, report perusahaan, apa ya, banyak sekali bisa kita lakukan. Terus kemudian kekayaan-kekayaan yang sumber-sumber keuangan yang notabene dilarang pemerintah, misalnya perjudian, ya, misalnya narkoba, seperti itu. Jual narkoba paling cepat kok duitnya, tapi jangan, karena itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita harus sepakat dengan Tuhan. Sumber berkat kita dari Tuhan dan tentu dengan cara yang benar, seperti itu. Satu kali Pak Haryo dalam kesaksiannya mengatakan begini. Waktu itu dia habis mengalami penolakan dari keluarga karena percaya Tuhan Yesus. Disetoplah semua sumber biaya kuliahnya, gitu ya. Disetop semua, padahal harus kos, harus gini karena kan di luar kota. Dan bekerja di satu, kemudian Tuhan beri pekerjaan di satu laboratorium medis.
Di situ ternyata disuruh membuat pembukuan 2. Yang orang akuntansi tahu ini maksudnya ya. 2 ya. Jadi karena pembukuannya ganda, satu yang fiktif, satu yang jujur seperti itu. Yang nggak bersedialah dia, nggak sesuai hati nuraninya. Tapi ternyata kerja di laboratorium medis itu juga Tuhan izinkan. Karena dia bagian proteksi kan kuliahnya harus membuat foto-foto pakai mikroskop gitu ya, dan mikroskop di situ keren-keren, bagus-bagus dan boleh dia pakai gitu ya. Seperti itu dia leluasa ngerjain, waktunya free kalau malam itu sampai akhirnya bisa selesaikan skripsinya dengan baik. Nah itu ternyata juga Tuhan bukakan untuk bisa di situ dengan tujuan itu gitu ya. Nah tapi yang pembukuan fiktif tadi ya dia nggak mau ya akhirnya berhenti dari tempat kerja itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita luruskan dulu mindset kita. Money is not everything. Yang segala-galanya itu Tuhan Yesus. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, ingat carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Utamakan Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan tolong kita. Bagaimana kita bisa mencukupkan kehidupan kita dengan keuangan yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi tidak ditentukan jumlah nominalnya. Ada orang gajinya 200 juta, ada yang merasa kurang terus ada. Sedang ada orang yang berkatnya hanya 3-4 juta tapi sukacita bersama keluarganya. Seperti itu ya. Jadi hamba uang itu artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan. Dulu waktu masih belum punya toko, didoakan. Berdoa rajin, ikut doa ini, doa itu, doa malam, doa puasa, doa pagi, ikut semua. Kemudian diberkati Tuhan dengan sebuah toko. Giliran sudah diberkati toko, hari Minggu ditanyain nggak gereja kemana? Tokonya rame, gitu ya. Tapi nggak ada di sini sih ya, nggak ada di sini. Nah, tokonya rame, jadi nggak bisa tinggalin. Nah, itu artinya hatinya sudah bergeser. Tetap dahulukan Tuhan. Kalau saudara-saudara mau tanya nanti setelah ini ada loh resto yang komitmen setiap minggu itu tutup. Padahal resto rame-ramenya minggu, betul? Rame-ramenya minggu. Tapi resto ini setiap minggu tutup. Ada di Harapan Indah ini. Dan ada yang tahu sudah menjawab. Ya, dan tetap diberkati. Hari Senin sampai Sabtu itu banyak sekali pengunjungnya. Itu luar biasa. Dia komitmen minggu. Dia enggak semua orang punya iman seperti itu. Ada sih habis ibadah pulang nanti makan-makan terus buka toko lagi ya boleh. Tapi pokoknya Tuhan tetap nomor 1 ya teman-teman ya. Dan ya kita kerja rajin oke. Tapi kerja sampai jungkir balik jangan. Firman Tuhan enggak ngajarkan seperti itu. Nanti kita enggak punya waktu istirahat. Dapatnya sakit ya seperti itu ya. Oke lanjut. Yang kedua cara kita mengelola keuangan yang sehat? Baca bersama saya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat 5a mengatakan begini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan diri. Kami punya mentor yang juga sekaligus kakak rohani kami. Pak Tim dan Bu Indri. Dari dulu Pak Tim tuh sering tanya begini, Pak Aryo PK-nya cukup? Ya. Yang tahu situasi kebutuhan keluarga itu kan istri ya. Karena Pak Aryo biasanya sudah terima berkat ya ini gitu ya. Nah, gak puas dengan jawaban Pak Aryo tanya ke saya, Marta PK-nya cukup? Kami jawabnya begini. Kami selalu mencukupkan diri Pak Tim dengan apa yang kami terima. Kalau kami terima berkat dari Tuhan 100.000 ya mencukupkan diri dengan 100.000 itu. Oleh karena itu dalam hidup kami gak pernah punya hutang. Gak ada yang namanya kartu kredit. Gak ada yang namanya cicilan-cicilan.
Mungkin nggak semua orang seperti itu. Kalau teman-teman punya gaji jelas setiap bulan sekian dan sebagainya mau mencicil, ya monggo aja, pokoknya berdoa dulu gitu ya. Tanya Tuhan dulu, jangan sampai itu jadi jerat. Di dalam hidup kami sudah komitmen seperti itu. Karena kami mencukupkan diri. Kalau berkat kami 100.000 ya saya nggak akan makan di pizza. Itu prinsip kami seperti itu. Karena kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Cukup dengan sambal, ceplok telur, cukup kan 100.000? Cukup, itu namanya mencukupkan diri. Coba lihat di sini ya. Raja Salomo berkata bahwa jika kita hidup mengejar nafsu duniawi, maka semuanya akan sia-sia karena natur manusia tidak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Bagaimana caranya puas? Harus bagian yang kosong ini diisi Roh Kudus Tuhan Yesus baru kita puas. Selama tidak ada ruang yang kita sediakan untuk Tuhan, hidup kita gak akan pernah puas. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kita harus belajar menahan diri. Gimana caranya? Minta dipenuhi Roh Kudus. Karena buah roh itu salah satunya penguasaan diri. Betul? Ya. Menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Ini bagian dari buah roh teman-teman. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya ada buah roh penguasaan diri tadi. Tawaran dunia saat ini memudahkan kita untuk tenggelam dalam gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Harus kita punya penguasaan diri. Kita semua punya HP, smartphone, handphone. Ya. Namanya handphone. Saya kalau ditelepon Pak Tim dan kemudian nggak diangkat-angkat karena handphonenya di kamar lah, saya di bawah lah gitu ya. Saya sedang di sini lah. Nah, nanti kalau sudah bisa menjawab halo atau saya telepon balik, saya lihat loh Pak Tim telepon saya. Itu bilang, Marta, itu namanya apa? Handphone Pak. Handphone itu berada di mana? Tangan kan katanya. Jadi harus pegang dong supaya kalau saya telepon ini cuk ya teman-teman. Kalau saya telepon jadi kamu bisa angkat gitu ya. Tapi kan gak ngenteng handphone terus. Handphone kita beda-beda. Dan saat ini bahkan tukang cuci, asisten rumah tangga pun punya handphone, betul? Ya, empok saya itu masih tanya kabar saya, Bu gimana kabarnya? Bu kapan saya bisa kerja lagi? Masih gitu, pakai WA loh sekarang. Ya, padahal dulu baca semua saya ngajarin gitu ya. Nah tapi puji Tuhan. Nah, jadi bukan sesuatu yang aneh setiap orang punya handphone. Tapi kalau sudah tuntutannya harus handphone, iPhone yang terbaru, termahal. Itu sudah bukan kebutuhan, itu keinginan. Gengsi ya, siapa yang jawab gengsi tadi ya? Iya betul juga. Iya, itu keinginan. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan memberkati kita makan, minum, pakai kita dicukupkan. Dicukupkan semua. Bahkan kalau sekarang HP pun menjadi kebutuhan kita dicukupkan. Loh anak-anak saya, Rubenando juga punya HP loh. Karena kebutuhan. Waktu-waktu kemarin mereka harus online juga kan sekolahnya. Bahkan sekarang mereka masuk kuliah dan di situ dikatakan harus punya laptop. Saya bilang kamu berdoa ya gitu ya. Berdoa ya gitu ya. Ya biar Tuhan kasih yang terbaik buat kalian berdoa, Tuhan mengasihi kalian bisa kuliah itu juga sudah anugerah Tuhan juga. Nah, seperti itu. Nah, yang membuat kita nggak cukup tuh keinginan. Kalau kebutuhan sebagai anak Tuhan sudah hidup benar, tiap hari doa, ibadah dengan teratur, mencari dahulu kerajaan Allah, melakukan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan, pasti dicukupkan kebutuhannya. Yang membuat nggak cukup tuh tidak mencukupkan diri. Lah kalau saya terus tiba-tiba ayo dong kita liburannya ke Eropa Pak Haryo gitu. Bapak Ibu Saudara aja tertawa. Berarti tahu dong kemampuan kami. Halo. Seperti itu loh. Ya. Jadi mencukupkan diri itu bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat.
Kalau kita belum bisa beli rumah di klaster dengan 3 lantai, 5 lantai, ya cukupkan diri dulu dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan. Nanti pada saatnya kita dipercaya akan ditingkatkan berkatnya oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya lambaikan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Yang sakit hati dengan saya angkat tangannya. Jangan sakit hati ya, kita semua belajar. Ke depan ini bahkan beberapa hamba Tuhan bilang gini, nanam dong, punya kebun dong. Ya kalau nggak punya tanah gimana nih? Untuk ketahanan pangan, karena akan terjadi krisis pangan, ada loh hamba Tuhan yang nyampaikan pesan seperti itu. Kalau saya karena saya tahu Bapak Ibu Saudara hidup di kota, ya hamba Tuhan bilang gini, di Polybag kan bisa tanam sayur gini. Oh kalau kami tapi sudah punya ayam. Boleh dilihat tuh ya, Ruben Ando sudah lihat telurnya udah lumayan gitu ya. Maksudnya untuk dikonsumsi sendiri sudah luar biasa. Itu ceritanya kan gini. Yang waktu di sini kangen kampung kan. Kangen kampung, saya mikir wah gini harus ada suara-suara yang kayak di kampung gitu. Kakak saya dari Cipulir, kakak sepupu saya pindah ke Depok, dia di rumahnya di Depok itu agak nggak ada halaman yang nggak seperti rumahnya di Cipulir gitu. Jadi ayamnya yang banyak itu dia bagi-bagi dan kami kebagian gitu. Dan sukacita sampai sekarang walaupun Eyang sudah di surga kita masih punya ayam itu dan memberi hasil juga ternyata ya. Puji Tuhan. Nah, seperti itu. Ya itu kelolalah berkat Tuhan dengan benar ya. Kita dibekali Tuhan hari ini dengan seperti ini supaya next kalau ada kesulitan-kesulitan kita sudah tahu. Kita nggak kehilangan sukacita gara-gara nggak bisa mengelola uang dengan benar. Sekali lagi tidak ditentukan jumlah nominalnya ya, gitu ya. Kalau kita mengelola dengan benar saya rasa Tuhan itu akan cukupkan semuanya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir baca bersama saya. 1, 2, 3. Percaya pemeliharaan Tuhan. Nah, Ibrani 13, 5b sampai 6a yuk kita baca sama-sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Ingat ayat ini. Pokoknya Ibrani 13 ayat 5 dan 6 itu pegang deh. Itu luar biasa. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia bilang begini loh teman-teman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita masih nggak percaya itu meragukan, dia nggak punya iman berarti. Tuhan sampai menegaskan ngomongnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kami setiap mau melakukan sesuatu, daftarkan sekolah anak dan sebagainya kami berdoa. Tuhan ini kami daftar di mana? Kami berdoa. Kadang kami minta peneguhan kakak rohani kami, Pak Tim juga mentor kami. Ya kemana? Itu Tuhan tuntun. Dan yang Tuhan tuntun kami percaya Tuhan menyediakan. Biaya sekolah sekarang enggak murah teman-teman. Apalagi bagi kami. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang suruh Tuhan juga yang sediakan semuanya. Amin. Oke. Kekhawatiran menjadi salah satu senjata iblis, perhatikan. Kekhawatiran menjadi salah satu senjata iblis untuk menjatuhkan anak Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa masalah kita hanya bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah ketika kita melanggar firman Tuhan. Pokoknya cepat yang penting beres ya. Belum tentu beresnya sesuai firman Tuhan enggak gitu loh ya. Ketika kita misalnya dalam keadaan butuh uang tiba-tiba ada kesempatan untuk korupsi di depan mata, kita pikir ini caranya Tuhan, nah itu salah ya, itu salah ya nggak boleh ya. Solusinya kita datang sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Dari anak kami TK sampai SMA, kami nggak pernah namanya telat membayar SPP, telat membayar uang tahunan, telat membayar uang masuk, nggak pernah ada. Kalau kami flashback itu
Tuhan itu terlalu ajaib buat kami. Dan saya percaya apa yang kami alami pasti teman-teman juga bisa alami. Bahkan baru belum lama ini, kira-kira 2 minggu yang lalu, itu saya sampai nangis gitu ya di kaki Tuhan. Tuhan tuh baik banget gitu ya. Sekolah, that's okay, Tuhan sediakan semua. Nah, bagi kami cukup besar biayanya, tapi Tuhan tetap sediakan dengan tepat pada waktunya. Satu kali kami berniat les kali ya, kita sepakat les, kita berdoa ya. Kami hanya berdoa pada Tuhan. Kami nggak pernah cerita kepada siapapun kalau kami ingin anak kami les gitu ya. Nggak pernah cerita kepada siapapun. Tiba-tiba salah satu adik rohani kami yang sudah menjadi satu vice president satu bank itu menghubungi kami. Tadinya awalnya, Kak aku mau ketemuan dong, aku lagi ke Jakarta gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa, waktunya sangat itu mepet dan nggak bisa. Terus tiba-tiba, Kak aku nggak bisa, itu aku udah di bandara mau balik tapi aku mau transfer buat lesnya Jeremy. Kalau teman-teman nggak percaya bisa dibuka WA saya, belum saya hapus sampai hari ini. Saya sampai gini, siapa yang bilang ke dia kalau kita mau ngeleskan Jeremy? Saya dan Pak Haryo hanya kagum pada Tuhan. Luar biasa. Memang ini anak ini ya, adik rohani kami ini dia sangat cinta Tuhan ya, sejak remaja sangat cinta Tuhan. Kalau saya ulang tahun memang selalu sih dia ngasih persembahan, ngasih hadiah itu selalu gitu ya. Tapi untuk les Jeremy baru kali ini, WA-nya ada, gak saya hapus sampai sekarang. Sebagai tanda bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kami menghadapi mujizat-mujizat seperti ini, teman-teman ayo semua. Percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Saya dan Pak Aryo sampai lihat WA itu, kalau orang Jawa bilang ketenggengen, loh kok pas banget ya dia ngomongnya. Kak ini untuk les Jeremy. Yang ngasih tahu dia siapa? Ya tentu Roh Kudus lah ya, seperti itu. Jadi pemeliharaan Tuhan tuh nyata, teman-teman jangan takut. Walaupun teman-teman baca di news, wah akan terjadi ini, terjadi. Kalau mau tanam sayur-sayuran boleh sih, nggak ada yang larang. Kalau teman-teman bisa, ada waktu, why not, di polybag, di hidroponik semua gitu ya. Ya boleh saja dengan lahan yang sempit kan tetap bisa, boleh saja dengan sukacita lebih sehat kayaknya ya. Saya bilang ke anak-anak saya, ini telur organik tulen. Saya bilang ke anak-anak saya begitu, ini telur organik tulen gitu. Seperti itu. Nah kan lebih sehat tentunya karena seperti itu. Ya boleh kalau punya pekarangan. Tapi kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Jangan takut. Yang sedang kuliah, yang sedang cari kerja, yang sedang bekerja, ya, yang menyekolahkan anak, jangan takut, kita punya Tuhan yang besar memelihara kita. Amin. Puji Tuhan ya, persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, itu terus lakukan di hadapan Tuhan. Semuanya nanti akan ditambahkan. Tentunya dengan pengelolaan yang benar. Amin. Yang sukacita pagi ini lambaikan tangannya. Berkemenangan nanti saat-saat misalnya Tuhan izinkan resesi terjadi di negara kita, kita tetap berkemenangan. Yang marah dengan saya lambaikan tangannya, enggak ada kan ya. Kita semua tetap sukacita, minta dipenuhi Roh Kudus, ada penguasaan diri ya. Nah, kita mencukupkan diri ya dengan apa yang ada dan sebagainya. Jangan terpengaruh dengan medsos ya. Ada flexing ini itu jangan terpancing. Karena itu bisa dibuat, kebanyakan foto-foto dibuat di hotel ya Bung, di resto, belum tentu rumahnya seperti itu kok. Tanya Bung Iko ya. Udah, jadi jangan maksudnya kita jangan terbawa, dia gini loh, dia keren loh, ini foto mah bisa dibuat. Tanya Bung Iko, bisa dibuat gitu loh ya. Seperti itu. Ya, gitulah. Jangan, kita pokoknya tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan, nggak usah takut. Walaupun BBM naik, nggak usah takut, Tuhan nanti disertai harga-harga yang lain bakal naik. Nggak usah takut, Tuhan sanggup memelihara kita. Tapi kita juga harus mengelola dengan benar. Tadi di sini dipikirkan, yang nomor satu Tuhan kita, Tuhan Yesus, bukan uang ya. Oke, kita naikkan pujian tadi, pujian dan syukurku, kota hidupku adalah penyembahan ya. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, haleluya.
Katakan bersama saya, yuk kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kia, kia. Haleluya, haleluya. Kirataka syandarataka papa paratarana syande. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Engkau menghendaki kami semua hidup dalam kemenangan bersama Engkau. Haleluya, haleluya, Jesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadikan Allah prioritas utama hidup kita, pusat penyembahan kita. Dahulukan Dia, utamakan Dia, kasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku, ku hidup kami hanya untuk menyembah Engkau. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami gak perlu khawatir sebab Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami salah mengelola keuangan kami, kasih pengampunan-Mu biar turun atas kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu biar terus berikan kami hikmat hingga kami bisa mengelola keuangan dengan sehat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami juga belajar terus mengucap syukur untuk berapapun berkat
yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kalau kami setia dalam perkara kecil, Tuhan juga yang akan menambah-nambahkan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan, setiap kepala keluarga di sini Engkau berikan urapan dari Roh Kudus-Mu supaya kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan Tuhan berikan. Urapan-Mu turun secara khusus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang bekerja minta Tuhan urapi saat ini. Berikan urapan secara khusus Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan setiap wanita, setiap istri, setiap ibu beri kemampuan pengelolaan yang benar di hadapan-Mu. Kalau Tuhan percayakan kedua-duanya, kami harus mengelola, kami juga harus bekerja. Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pekerjaan Tuhan akan diberkati dengan persembahan-persembahan kami. Oh Tuhan, terima kasih, keluarga kami akan bersuka cita. Keluarga kami akan sehat walafiat. Keluarga kami dijagai Tuhan. Anak-anak kami merasa aman bersama orang tuanya. Terima kasih, tercukupi kebutuhannya, kebutuhan sekolahnya, bahkan sampai kuliahnya Tuhan menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang turun mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong kami sebentar akan perjamuan kudus. Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Pak Bowo dan Pak Julius akan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi, menguduskan kami semua ya Tuhan. Layakkan kami semua hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau, untuk melayani di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roti dan anggur silakan dibagi, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kira basyakara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian, pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita makin berdiri bersama. Kamu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin, haleluya. Kekudus
tebusanmu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Lalu Ia berkata, saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini ya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oh, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sambil berharap, berdoa Bapak Ibu Saudara. Minta kasih karunia-Nya atas kita. Di hari-hari yang akan datang, kita dikuatkan. Kita dikuatkan. Kita dimampukan. Oh, kita diberkati. Kita tidak kekurangan apapun juga. Ora babaya sikaralamo. Oh, berkat-berkat turun. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terpikirkan. Oh, Rabba, itu diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Curahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Rabba, segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan turun atas kami semua. Oh haleluya. Kami dimampukan melewati badai kehidupan seperti laksana Raja Wali yang naik terbang tinggi. Oh Rabba Sikara mengatasi badai hidup. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh urapi. Turun kuasa-Mu saat ini, mujizat dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka tangan kita. Oh Rabba Syangkara Labatakara haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami hanya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Oh haleluya, penuhi kami Roh Kudus, oh, untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus saja, bukan menyembah uang, bukan menyembah yang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Kira baba ya sikara lamara bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sudah siap persembahannya, mari kita memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan ulang tahun gereja yang dianggarkan 10 juta. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kami juga akan memberikan persembahan kami hari ini ya Tuhan. Oh, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami berikan dengan sukacita, dan Engkau memberkati orang yang memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk menabur. Baik, sementara kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan ditayangkan melalui tayangan berikut ini. Silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi Bapak Ibu Saudara ya. Lalu hari Rabu ada doa malam, dorama, doa Rabu malam. Nah, untuk bulan September ini dorama dilakukan onsite dan online. Jadi yang mau datang ke tempat ini dipersilahkan ya Bapak Ibu Saudara, tapi yang mau ikut masih mau Zoom dipersilahkan ya. Jadi kita onsite dan online hari Rabu jam 7:30 malam. Lalu hari Jumat, oh ya, hari Jumat ada Azusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, hari Minggu, setiap hari Minggu di ibadah yang kedua ada Miracle Kids, anak-anak biar mereka datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nah, ini dia terakhir. Enggak apa-apa, bangkit aja saudara. Tanggal 16 Oktober ya, di dalam acara kita ulang tahun gereja kita yang ke-15 Bapak Ibu Saudara ya. Yang ke-15 akan dilayani oleh Pendeta Timotius Hardono dengan tema Harvesting Together, Serve with Passion ya. Menuai bersama, melayani dengan kasih, melayani dengan passion ya, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kasih Allah. Amin. Haleluya. Siap? Menuai bersama, katakan menuai bersama. Sebentar, jangan diganti dulu. Ya, menuai bersama, melayani dengan passion. Haleluya. Indonesia campur Inggris. Harvesting together, serve with passion. Amin. Baik, yuk kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Kami memuji Engkau sebab Engkau layak dipuji, disembah. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus yang adalah Allah, rela mengosongkan dirimu, bahkan mati, turun ke dunia, disalib, menebus dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah. Engkau dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, pergumulan, bahkan keinginan mereka, Tuhan Engkau menjadi jawaban dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Berikan keunitian untuk kami semua. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak muda bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sekolah diberkati, yang bekerja diberkati ya Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga juga diberkati. Yang membuka usaha, Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Oh Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dengan anggur yang baru, gandum yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih minyak yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau memberkati kami semua. Kami siap terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah berkat anugerah atas-Mu. Oh, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau keluar masuk-Mu diberkati. Apa yang Kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.